Assalamualaikum rekan-rekan semuanya. Apa kabar rekan-rekan? Bersama kawan saya. Aku Nuput. Hari ini kita berkolaborasi berbagi cerita kepada rekan-rekan kenapa kapal ini kok bisa ada di atas rumah. Kenapa bisa terjadi? Bayangkan aja, biasa kan kalau kapal tuh adanya di laut, tapi ini ada di atas rumah. Iya. Desember 2004, Aceh mengalami musibah yang begitu besar, gempa dan Tsunami. Nufus, bisa diceritakan, tahu nggak Nufus, berapa berat kapal ini? Berat kapal ini sekitar 65 ton. Jadi jauh dari laut dibawa tsunami ke rumah warga. Kalau panjang itu berapa Nufus? Panjangnya sekitar 25 meter. Wis, cukup panjang. Jadi panjangnya tuh 25 meter. 25 meter. Dan asal mus tahu bahwa di sini ada juga yang selamat. Oh Tahu iya. nggak berapa yang selamat? Berapa yang selamat di kapal ini Nufus? Kayaknya mus tahu deh. Ya. Jadi Tahu kan? jadi ketika tsunami dulu, kapal ini menyelamatkan 59 warga. Lokasi ini menjadi salah satu tempat kita mengenang musibah pada tahun 2004 26 Desember tersebut. Ya. Jadi kita mau naik ke bangunan bagian yang tersisa di dalam rumah ini, yaitu bagian lantai 2. Bagian ada apa saja di lantai 2 kapal di atas rumah? Ayo, mari ikuti kami. Oke, kita oke aja terus sampai selesai. Oke, sekarang kita di salah satu bagian rumah yang masih tersisa pada saat tsunami. Jadi kebetulan rumah ini ada berapa lantai? ada 2 lantai. Nah, sekarang kita berada di lantai kedua. Nah, di lantai kedua ini ada apa Nufus? Ada apa saja? Bisa diceritakan tuh rekan-rekan kita? Jadi kebetulan karena ada bangunan yang tersisa dari tsunami itu, di sini ada beberapa foto pada saat kejadian tsunami. Kalau kita lihat gambar yang tadi itu bahwa udah bagus, ini udah tertata, kita udah bisa naik untuk lihat kapalnya. Tapi kita lihat gambar sebelum dibersihkan, bagaimana sih keadaan rumah ini sama kapal ini. Kita lihat ya, ini ada beberapa gambar. Contohnya yang ini salah satu kan ini belum dibersihkan, jadi setelah kejadian ya seperti ini emang sangat berantakan. Jadi emang kita belum bisa naik, belum bisa seperti ini emang pada saat tsunami-nya terus sudah mulai ada pembersihan, sudah mulai dibersih-bersihkan. Terus di sana juga ini yang masih agak berantakan belum dibersihin. Sampailah sampailah bahwa di bagian daerah sini udah bisa dilihat sama wisata asing ataupun orang lokal. Selain foto-foto yang rumah di atas kapal, maksudnya kayak apa namanya sih? Kapal di atas rumah ya? Apa aja yang ada di pameran di sini, saya museum kecil ini. Ya, jadi di lantai 2 ini kita juga tidak hanya melihat kapal di atas rumah ini ketika tsunami, tapi kita juga bisa melihat bangunan-bangunan lain ketika tsunami 26 Desember 2004. Jadi di sini banyak ada beberapa foto, ada beberapa foto yang bisa kita lihat ya kan Nufus. Jadi kita bisa melihat bagaimana sih tsunami dulu di Banda Aceh ini, tepatnya di Kampung Lampulo. Jadi ada foto-foto lain di sini. Yang di luar Lampulo. Salah satu contohnya itu ada helikopter yang tepatnya berada di mana? Daerah Dingke ya, di Polda Aceh dulu. Jadi dulu waktu tsunami 26 Desember itu ada juga kita cerita sedikit ya. Jadi dulu waktu tsunami 26 Desember 2004 ada 2 helikopter punya polisi Aceh. Jadi dua buah tidak selamat. Nah, sekarang kapal itu sudah berada di museum tsunami ya. Iya, berada. Nah, bangkainya. Jadi emang
mau terbang, tapi air tsunami udah lumayan jadi kayak pilotnya juga meninggal. Nah, buat kalian yang jangan ku orang Aceh kalau belum kemana Rufus? Kemana? Ke Kapal di atas rumah. Oh. Sekarang saya bersama Rufus dan Jadi kami sekarang ingin nanya-nanya tentang kejadian ini lebih real kepada ibu ini. Jadi kita tanya langsung, ibu ini sebagai apa sih di sini, ibu? Kalau di sini sebagai apa, Pak? Sebagai pemandu lokal. Bisa diceritakan sedikit sejarah kenapa kapal bisa berada di atas sungai? Jadi kapal ini waktu itu masih di Sungai Aceh, belum lagi ke laut, sedang naik dok. Saat itu dari sungai dia nyangkut ke sini waktu ombak tsunami pertama datang, dia nyangkut ke sini. Jadi warga di sekitar sini sudah duluan naik ke rumah ibu yang punya rumah bawah kapal ini, namanya Ibu Abasia. Jadi ketika mereka masuk ke dalam rumah, air sudah setinggi leher. Akhirnya mereka salam-salaman minta maaf, mikir memang udah nggak ada lagi ya. Tapi ternyata kehendak Allah, tiba-tiba ada kapal datang nyangkut ke sini. Jadi mereka yang di dalam lantai 2 itu naik ke atas kapal, jadi 59 orang selamat. Termasuk 1 orang dari sungai, dia tidur nggak sadar ada tsunami. Akhirnya dia juga masuk kapal. Berarti yang lantai yang tersisa itulah tempat mereka berdiri untuk menyelamatkan diri. Ya Allah, luar biasa. kapal di atas rumah ini kan udah bagian jadi tempat wisata ya. Boleh tahu nggak, Bu? Orang yang terbanyak dikunjungi, misalnya tempat ini banyak yang lokal pada Indonesia. Banyaknya kalau dari lokalnya orang-orang Medan gitu, kalau hari libur kan mereka kan jalan-jalan ke sini, selain ke Sabang pasti singgah ke sini lihat objek-objek tsunami kan. Kalau dari mancanegaranya dari mana aja, Bu? Dari mancanegara itu negara tetangga Malaysia, jiran. Jadi itu yang paling dominan. Ya, karena mereka kan akses ke Aceh lebih dekat kan. Terus menurut dari yang saya dengar dari mereka kalau misalnya mereka ke Thailand, terus ke mana tempat-tempat lain kan dari segi makanan susah kan. Kita di sini kan dominannya Muslim. Terus mereka senang ke sini, mereka lihat tempat-tempat jejak tsunami gini, sambilan sumbangan untuk tempat-tempatnya untuk anak-anak yatim gitu. Maksudnya wisata sambil ibadah gitu. Mereka bilang gitu. Jadi banyak yang datang sini. Alhamdulillah dari Malaysia paling banyak. Jadi misalnya kayak selain nih tempat wisata, di sini ada dijual sesuatu nggak, ataupun bingkai atau sesuatu yang bisa dibawa pulang gitu kan? Pulang gitu buat mereka. Di sini di kapal nih. Di sini. Sertifikat kan bisa ditulis nama nanti kenang-kenangan sampai sini. Sudah pengesahan dari wali kota, sudah ada nomor pengunjung. Kan orang senang. Wah, saya terdata pengunjung sekian gitu. Selain namanya. Selain sertifikat, buku, souvenir, gambar-gambar tsunami. Banyak. Nah, rekan-rekan, itulah cerita kapal di atas rumah. Nah, buat kawan-kawan saya yang di luar Aceh ataupun yang masyarakat Aceh yang belum berkunjung ke tempat objek wisata ini yang berada di Lampulo, Banda Aceh, ayo datang kemari lihat langsung bagaimana kejadian tsunami dulu 26 Desember 2004. Jadi terus kapalnya sebagai saksi bisunya. Jadi kita bisa lihat gimana sih tragedi yang sangat menyedihkan, maksudnya sangat menguras emosi kita, menguras jiwa. Terlebih ini bisa dikatakan musibah yang terbesar di dunia. Di sini kami banyak juga yang meninggal di sini, dari 6.000 yang selamat 1.500, yang meninggal 4.500, termasuk saya, orang tua, adik-adik saya, kakek nenek nggak jumpa juga jenazah. Ibu emang tinggal di sini waktu tsunami? Saya kebetulan lagi di pesantren, lagi sekolah, dapat berita keluarga udah nggak ada. Padahal sebelum tsunami ada buat sedikit syukuran kenduri. Kakek nenek saya mau naik haji. Jadi yang mau naik haji pun nggak sempat juga. Takdir. Ya, emang sudah kehendak Allah. Oke Kak, terima kasih atas informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk rekan-rekan kita semuanya di masyarakat Aceh dan di luar Aceh. Oke Kak, dadah dulu Kak. Dadah.
udah masuk ke dalam, udah lihat sekitar. Kapal di atas rumah. Hmm. Eh, Sekarang kita usai perjumpaan kita sampai di sini. Dan buat kalian yang belum berkunjung ke kapal di atas rumah, ayo datang kemari. Di sini waktu berkunjungnya itu dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. 6 sore. Dan buat kalian yang mau bersedekah juga ada kotak amal di Ya. sini untuk berbagi sedikit buat Rezeki kalian. itu seikhlas mungkin kali. Oke, dadah. Dadah.